Tingkatnya jumlah anak yang tumbuh tanpa ada kehadiran dan peran aktif seorang ayah atau yang biasa kita kenal dengan istilah fatherless. Dia menyebutkan bahwa fatherless itu ayahnya ada secara fisik namun tidak memberikan kehadiran secara psikologis. Jadi ada tapi tiada. Ternyata angka fatherless di Indonesia ini cukup tinggi gitu. Betul. Jadi ada sosok ayahnya tapi tidak hadir. Yeah. That's the way every day goes. Mama, aku tuh udah berkali-kali bilang ke bapak nggak tantangan. Kata bapak nanti. Sedangkan besok rapat ini harus dikumpul. Tapi bapak juga belum tantangan ini. Gimana, Ma? Ya udah, ayo kita bilang sama bapak ya. Pak, tanda tangan berapa sih adik ini? Gurunya udah minta loh dari kemarin. Bapak nggak mau tanda tangan terus. Udahlah, nanti aja lah. Aku lagi sibuk loh. Kan kau mamanya. Kau aja lah. Dulu dek, mamanya tangan. Kenapa, Dek? Kakak tahu nggak sih bapak tuh kenapa ya? Kemarin itu aku minta tantangan, bapak nggak mau tantangan. Sampai guru aku udah mintain. Terus kemarin tuh waktu acara sekolah bapak selalu nggak datang. Sedangkan orang tua lain ayahnya tuh selalu datang. Terus kemarin aku minta ajarin matematika, bapak tuh nggak mau terus. Bapak tuh katanya nggak ngerti, nantilah, inilah, selalu aja nolak. Ya udah, kita coba ngomong ya sama bapak ya. Pak, mau ngomong dulu. Apa? Bapak ini kenapa sih? Kami butuh apa-apa, kami butuh ini itu. Nggak pernah bapak ada. Loh, bagus kecakap kayak gitu. Dia capek-capek lah aku kerja buat kalian dari pagi sampai malam. Kurang apa lagi uang itu buat kalian? Udah, Pak, udah. Ini kenapa ribut-ribut? Ini nggak bapak ini, Mak. Masa nggak ada perannya di rumah ini? Udah lah, Kak. Mungkin bapak lagi capek loh, Kak. Mama ini pun selalu Mama bela. Apa? Kami di rumah ini nggak kasihan, Mama. Dari dulu kami kayak gini. Kami punya bapak, macam nggak punya bapak kami di sini. Nggak gitu loh, Kak. Jadi teman-teman, cuplikan yang baru kita lihat adalah fenomena fatherless, yang dimana ada loh ayahnya, tapi tidak ada peran dan juga figur dalam keluarga. Jadi teman-teman, dalam perkembangan keluarga, ayah ini mempunyai 3 fungsi peran utama. Yang pertama adalah sebagai role model dan juga trust builder. Maksudnya apa? Kalau misalnya ada anak laki-laki, ayah itu akan menjadi contoh. Anak laki itu akan menjadikan ayah itu contoh, kira-kira gimana sih cara menjadi pria yang bertanggung jawab. Kalau misalnya anak perempuan, itu akan cenderung untuk melihat gimana sih pasangan mereka nanti ataupun lebih bagus gitu dalam membangun kepercayaan diri mereka. Lalu yang kedua adalah sebagai pembangun kognitif dan juga memperlancar kognitif cara berpikir anak. Maksudnya apa? Jadi kalau misalnya ayah itu sering berdiskusi dengan anak, apalagi tentang pemecahan masalah, anak itu akan lebih kritis dan lebih siap nih untuk menghadapi dunia luar. Kalau kita akan masuk ketiga, sebagai regulasi emosi dan juga sebagai pelindung. Jadi kalau misalnya ayah itu sering berdiskusi dengan anak, apalagi kalau misalnya ayahnya itu secara emosional juga bagus, itu akan membentuk anak yang merasa terlindungi. Dia merasa siap menghadapi dunia luar dengan ayah yang ada untuk melindunginya. Dan ingat ya teman-teman, kualitas hubungan antara ayah dan anak itu adalah sebagai faktor yang paling penting dalam membangun kepribadian anak. Tapi kita kan nggak bisa hanya langsung ngomong, kita juga harus langsung praktek nih. Jadi ada 2 cara nih gimana caranya membangun komunikasi dan juga membangun hubungan yang baik dengan anak. Yang pertama adalah sebagai micro moments of quality. Jadi ayah itu kan memang capek kerja dari pagi dan sampai malam, tapi juga harus menyisihkan waktu setidaknya 20 menit ataupun sejam untuk berbicara secara intens dengan anak, bermain games ataupun menanyakan keseharian anak nih. Terus yang kedua adalah sebagai emotional labor sharing. Maksudnya apa? Dia di pembagian emosional yang seimbang nih antara ayah dan juga ibu. Jadi nggak hanya ibu yang bekerja dan juga mengajarkan secara emosional, tapi ayah juga ikut berperan aktif. Jadi teman-teman, jangan biarkan anak tumbuh tanpa peran ayah.